ada hambatan ya. Tapi ya alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu ya muka ya, meskipun melalui eh, media online. Saya kira nanti tidak hanya hari ini aja ya, mudah-mudahan nanti di besok hari atau besoknya lagi ya kita masih ada bisa ketemu ya melalui media online. Kalaupun tidak, tadi saya sudah bilang ke Mbak Firda ya, dipanggilnya Ibu atau Mbak? Masih muda ya. Hmm? Mbak aja, belum punya Ibu. anak, Pak. Dipanggil Ibu nanti takut menurunkan ini ya. Ya, mohon maaf ya. Saya sih senangnya manggilnya teman-teman mahasiswa ya. Jadi lebih dekat ya, atau kawan-kawan mahasiswa ya. Nah, nanti saya tadi sudah menjanjikan, mungkin nanti saya akan eh, rekaman ya melalui Zoom gitu untuk beberapa materi. Kalau nggak sampai kita bisa memenuhi pertemuan ya, saya rekam, nanti rekamannya saya akan ke Firda ya. Kalau materi saya kira bisa dikirim ya, hanya mungkin kalau membaca materi eh, kadang kita sendiri juga suka banyak versi ya, atau bingung menerjemahkannya ya dari materi itu ya. Makanya memang perlu ada pertemuan ya. Atau yang kedua memang perlu ada eh, apa materi yang disampaikan melalui video ya. Itu akan saya buat ya. Nah, hari ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya pada teman-teman mahasiswa yang sudah meluangkan waktu ya. Saya mohon maaf dan minta izin ya mengganggu waktu malam minggunya ya, yang harusnya santai dengan keluarga atau dengan pasangan ya, atau dengan putra putri yang sudah berkeluarga ya, atau dan suami ya. Tapi hari ini mungkin juga ditemenin oleh keluarganya ya ikut kuliah ya, atau mungkin juga memang sedang di rumah ya, tidak ada acara apapun ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ya sudah eh, mengambil waktu kuliah di apa di hari malam minggu ya, seperti itu. Nah, materi hari ini sesungguhnya sudah pernah di-share ya materinya. Ini karena ininya share screen-nya. Materi hari ini ya tentang struktur modal dan nilai perusahaan ya. Jadi kita akan membahas tentang teori struktur modal dan bagaimana dampak dari apa namanya struktur modal ini terhadap eh, nilai perusahaan. Kita mulai ya. Nah, ini kita sering menjumpai ya kondisi di dunia nyata, ada satu institusi perusahaan yang eh, tumbuh dan berkembang atau menjalankan usaha yang seluruh permodalannya bersumber dari modal sendiri ya. Atau dengan kata lain, seluruh modalnya berasal dari para pemilik perusahaan. Sehingga kita sebut sebagai perusahaan perusahaan U ya. Kemudian ini unleveraged ya U itu. Kemudian kita juga menjumpai banyak perusahaan di dunia nyata yang dalam aktivitas menjalankan usahanya, di samping dia menggunakan modal sendiri, juga menggunakan modal yang bersumber dari hutang ya. Sehingga kadang kita menyebutnya sebagai
perusahaan L atau perusahaan leverage ya, atau perusahaan yang menggunakan hutang. Nah, kedua perusahaan ini, baik yang menggunakan hutang maupun yang tidak menggunakan hutang, dua-duanya nanti memiliki leverage operasi. Kemudian dua-duanya juga memiliki risiko bisnis tersendiri. Kemudian kita asumsikan dua-duanya ini memiliki EBIT yang sama sebesar $3.000 ya, atau $3.000 ya. Nah, EBIT ini artinya adalah earning before interest and tax ya. Pendapatan sebelum bunga dan pajak. Nah, mereka berbeda dalam penggunaan utang. Yang mana yang perusahaan U ini tidak ada hutang, kemudian $2.000 dalam bentuk aset, kemudian mereka dikenakan 40% tarif pajak. Kemudian yang perusahaan leverage, mereka menggunakan hutang sebesar $10.000, kemudian dengan bunga yang harus dibayar dari penggunaan hutang ini sebesar 12%. Kemudian $20.000 dalam bentuk aset ya, dan dikenakan tarif 40% pajak ya. Dari dua kondisi ini yang dijadikan oleh Modigliani and Miller sebagai dua hipotesis perusahaan, yaitu perusahaan yang menggunakan hutang dan perusahaan yang tidak menggunakan hutang. Nah, pertimbangan dua hipotesis perusahaan sini, perusahaan U, EBIT-nya 3.000 ya, sama tadi EBIT-nya. Kalau perusahaan U atau unleveraged ini tidak ada bunga, maka bunganya 0. Kemudian nanti EBIT dikurangi bunga sama dengan earning before tax ya. Jadi pendapatan sebelum pajaknya 3.000, kemudian kena pajak 40%, maka 40% kali 3.000 sama dengan 1.200. Nah, earning before tax dikurangi pajak, kita peroleh net income ya, pendapatan bersih ya. Atau sering juga disebut NIAT ya, net income after tax. Nah, kemudian juga perusahaan yang menggunakan hutang, EBIT-nya 3.000 ya. Kemudian tadi ada bunga hutang ya. Ini bunga hutang ya, sebesar 12% kali 10.000 ya, berarti 1.200. Sehingga EBIT dikurangi bunga sama dengan 1.800. Kemudian dikali pajak 40% kali 40% kali 1.800 sama dengan 7.200, sehingga diperoleh net income ya sebesar $1.080 ya, seperti itu. Nah, ROE-nya yang tidak menggunakan hutang, maka rate of return itu diperoleh angka 9%, sedangkan perusahaan yang menggunakan leverage atau menggunakan penggunaan hutang itu 10,8%. Jadi perbandingan dari return terhadap equity ya, terhadap ekuitas ya. Nah, itu nilainya 10,8, sementara ini 9,0. Nah, dari dua hipotesis itu kita melihat ternyata perusahaan yang menggunakan hutang itu pengembalian modalnya dilihat dari presentasi lebih besar dibandingkan yang tidak menggunakan hutang ya, seperti itu. Kenapa? Karena ada pengurang bunga dan pengurang pajak yang lebih kecil dibandingkan yang tidak menggunakan hutang. Nah, kemudian mengapa leverage meningkatkan pengembalian? Nah, mungkin ada pertanyaan ya di sini ya. Kenapa kok yang berhutang malah pengembaliannya lebih besar ya, 10,8% ya, dibandingkan
dengan yang menggunakan hutang. Nah, ini kita lihat total pengembalian dolar kepada investor yang unleveraged itu net income-nya 1.800, sementara yang leverage itu adalah net income ditambah bunga ya, tambah bunga sehingga nilainya 1.080 dolar ditambah 1.200. Yang 1.008-nya itu apa namanya net income ya, yang R-nya itu adalah suku bunga, sehingga nilainya 2.280. Antara 2.280 dengan 1.800 selisihnya 4.800. Kemudian pajak yang dibayarkan juga selisihnya juga 4.800. Kalau melihat di sini, maka yang punya hutang pembayaran pajaknya lebih rendah sebesar 480, sementara yang total pengembalian dolarnya ini lebih besar ya dibandingkan dengan yang leverage ya, yang tidak menggunakan hutang, sehingga lebih banyak EBIT yang diberikan kepada investor di perusahaan yang leverage ya, yang menggunakan yang menggunakan hutang ya. Kemudian nilai ekuitas dolar secara proporsional mempengaruhi besarnya nilai net income ya. Jadi nilai ekuitas ini juga secara proporsional mempengaruhi besar kecilnya dari net income yang diperoleh ya. Ini di sini kan karena tidak ada hutang ya, yang ini tidak perlu membayar ya. Kemudian tapi pajaknya menjadi lebih besar. Sementara yang ini karena ada bunga hutang, dia dibayarin dulu ke hutangnya ya. Kemudian pajaknya menjadi lebih kecil ya. Nah, kemudian nanti kita akan mendapatkan informasi di belakang ya bahwa dengan adanya utang itu juga menjadi cerminan bagi perusahaan, memberikan signal bahwa perusahaan itu sangat baik ya, seperti itu. Karena dia memiliki memiliki satu keberanian untuk mengambil hutang yang tentu dia sudah mempertimbangkan kemampuan untuk membayar hutang tersebut, gitu, seperti itu. Sehingga itu memberikan signal bahwa dengan adanya utang, maka yang pertama manajer atau manajerial akan lebih komit dan akan lebih berenergi ya untuk menjalankan aktivitas usaha perusahaan agar menghasilkan penghasilan. Yang kedua juga ada monitoring dari pihak eksternal dan pihak internal yang lebih besar terhadap aktivitas perusahaan supaya perusahaan bisa menghasilkan pengembalian atau nilai tambah yang lebih besar dibandingkan yang sebelumnya, seperti itu. Sehingga kalau menurut teori signaling, adanya keinginan perusahaan menambah hutang itu menunjukkan adanya potensi dari perusahaan untuk makin tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang sebagai signal positif bagi pihak investor atau pihak luar dengan adanya tambahan hutang ya. Kemudian bagaimana resiko bisnisnya ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ini ada struktur EBIT ya, earning before interest and tax. Ini itu estimate ya, estimate itu tingkat estimasi menghasilkan EBIT. Ini probabilitas di atas ya. Semakin tinggi potensi menghasilkan probabilitas, maka semakin rendah risiko perusahaan tersebut. Sebaliknya, semakin kecil probabilitas, ini diperlihatkan dengan tanda grafik yang landai ya, semakin kecil probabilitas untuk menghasilkan
EBIT, earning before interest and tax, atau pendapatan sebelum bunga dan pajak, yang menandakan bahwa semakin beresiko atau semakin tinggi satu perusahaan, manakala tingkat EBIT-nya kecil ya, karena ada keharusan dari perusahaan tersebut untuk membayar ataupun menanggung seluruh aktivitas perusahaan, beban operasional perusahaan, termasuk membayar hutang ya. Jadi adanya ketidakpastian tentang pendapatan operasi masa depan atau EBIT menandakan adanya satu resiko yang makin tinggi ya. Dan di sini perhatikan bahwa risiko bisnis berfokus pada pendapatan operasional, sehingga mengabaikan efek pembiayaan. Jadi dia fokusnya pada menghasilkan pendapatan yang dapat yang diperoleh dari operasional atau aktivitas perusahaan. Dia mengabaikan efek pembiayaan ya. Efek pembiayaan itu efek dari pinjaman ataupun pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi mereka risiko bisnis tergantung pada estimasi atau kepastian dari pendapatan operasi di masa yang akan datang. Pendapatan operasi di masa yang akan datang dicerminkan oleh besar kecilnya nilai EBIT-nya ya. Semakin besar EBIT-nya, maka semakin mampu dia untuk membayar bunga, semakin mampu dia membayar pajak, dan semakin besar dia menghasilkan net income atau pendapatan bersih yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk dibagikan kepada pemilik saham dalam bentuk dividen atau digunakan oleh perusahaan untuk operasi untuk keperluan perusahaan dalam pengembangan bisnisnya. Jadi digunakan untuk pengembangan usaha perusahaan. Nah, kemudian beberapa hal di sini yang mempengaruhi risiko ya. Yang pertama tentu karena pendapatan operasi itu mengandalkan pada sales ya, pada jumlah penjualan ya, unit penjualan, maka tentu yang mempengaruhi risiko adalah adanya ketidakpastian tentang permintaan terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Semakin portofolio permintaan dari customer potensial di masa yang akan datang semakin tidak jelas ya, atau kita tidak bisa memastikan bahwa di masa yang akan datang ada permintaan pasar yang tetap ataupun yang jelas ya terhadap perusahaan, maka ini akan mempengaruhi resiko bagi perusahaan tersebut. Karena bagaimanapun pada saat permintaan tidak ada ya, atau berkurang ataupun sedikit, maka jumlah unit yang dijual makin kecil ya. Pada saat jumlah unit yang dijual makin kecil, maka jumlah pendapatan yang dihasilkan atau jumlah sales yang bisa diperoleh oleh perusahaan makin kecil ya. Makanya di sini biasanya peran tenaga marketing ya, atau apa namanya PR ya, biasanya public relation ya, atau petugas promosi perusahaan ya, biasanya ini dituntut lebih agresif ya. Biasanya mereka diberikan semacam seperti bonus ya, ataupun ada reward tertentu manakala mereka bisa memenuhi target ya. Targetnya biasanya ditetapkan terlebih dahulu ya, berapa persen kenaikannya atau masih tetap gitu, seperti itu. Jadi tulang punggung dari usaha operasi perusahaan sebetulnya ada di level marketing ya. Kalau di Untirta ya tulang punggungnya dari penerimaan mahasiswa. Makanya di kami ya Humas dan PD1 ya, bidang akademik di situ. Yang lain libur, PD1 itu di awal bulan
Januari ya atau di awal Desember ini sudah merapatkan atau sudah menentukan berapa jumlah kuota mahasiswa yang akan diterima pada semester yang akan datang. Jadi udah dihitung nih kira-kira berapa jumlahnya, apa sama dengan kemarin atau lebih besar dari kemarin, naiknya berapa persen gitu. Kalau sudah ditetapkan angka kenaikan, kayak kemarin Pak Rektor misalnya menghendaki naik 50% ya, sehingga jumlah mahasiswa yang akan diterima 150% dari tahun sebelumnya, maka mau tidak mau bidang promosi dan juga bidang akademik itu melakukan aktivitas dalam bentuk promosi ya kepada SMA SMA, kepada pesantren, kepada alumni-alumni ya yang 3 tahun terakhir supaya bisa ikut ke eh, mendaftar ke perguruan tinggi ya, ataupun yang di swasta ya. Termasuk juga marketing nih, marketing biasanya di akhir tahun dia mengevaluasi, kemudian hasil evaluasinya ya atas kinerja tahun ini nanti diberikan target apakah tetap mengejar penjualannya tetap apa meningkat atau misalnya dikurangi ya seperti itu. Kalau meningkat berarti kan harus ada upaya-upaya membuka pasar baru atau membuka program-program yang sifatnya mendorong masyarakat untuk bisa mau membeli produk perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah ketidakpastian tentang harga output ya. Ini juga ketidakpastian tentang harga output ya, harga dari output yang akan dijual oleh perusahaan ini juga kadang tidak pasti ya, tergantung dari raw material ya atau dari biaya biaya bahan baku ya, kemudian biaya tenaga kerja dan overhead overhead perusahaan ya. Jadi biaya-biaya lain-lain ya. Jadi nanti ada bahan bakunya ya, bahan baku yang digunakan, kemudian yang kedua dari besaran tenaga kerja, dan ketiga dari overhead dari produk tersebut. Nah, kalau tiga itu berfluktuatif harganya atau naik, seperti sekarang misalnya sudah diumumkan di akhir tahun ya, kenaikan UMR dan upah minimum regional dan upah minimum kabupaten kota yang kemarin sudah kita sama-sama tahu ya, banyak yang meningkat ya. Ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 20% ya, ada yang cuma 1,5% ya seperti itu. Ini berarti bahwa harus ditindaklanjuti oleh perusahaan-perusahaan untuk mereview atau mengevaluasi tentang gaji yang dibayarkan. Manakala perusahaan sudah bisa membayarkan upahnya di atas UMR atau jauh di atas UMR, dia tidak terpengaruh ya. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang gajinya itu dibayarkan mendekati UMR tahun lalu misalnya, dan sekarang ada kenaikan, maka mau tidak mau ini akan mempengaruhi harga output dari perusahaan ya seperti itu. Kemudian juga dari bahan baku juga sama. Ini tergantung dari eh, apa eh, jumlah bahan baku yang di mana kita dapat memperoleh bahan baku tersebut ya. Kalau bahan bakunya memang tersedia banyak di nasional misalnya atau di daerah kita ataupun di tempat di mana kita membeli itu tentu akan memudahkan ya. Tapi pada saat sulit harus impor misalnya seperti itu. Kalau impor juga nanti akan terpengaruh dengan kondisi apakah di negara asalnya itu mengalami inflasi misalnya seperti itu. Nanti akan terkait dengan nilai tukar ya. Jadi sudah kena inflasi di sananya harga jadi naik. Kemudian ada nilai tukar di negara kita yang melemah misalnya seperti itu. Kemudian juga ditambah misalnya ada kondisi-kondisi regional misalnya, konflik misalnya seperti itu, ada perang misalnya, atau ada perang dagang, atau ada perang beneran ya seperti itu, yang menyebabkan
arus pengiriman barang menjadi tertunda, misalnya seperti itu. Atau juga ada hal-hal lain, misalnya ada konflik di terusan Panama, misalnya ada konflik di terusan Suez, misalnya, yang menyebabkan barang tertunda melewati terusan itu, ya. Atau juga ada biaya tambahan, misalnya untuk melewati perahu lewat terusan Suez itu kan bayarnya 5 miliar, ya, misalnya ada naik misalnya jadi 7 miliar, misalnya, itu juga menjadi mempengaruhi biaya overhead, ya. Dalam hal ini biaya dari transportasi, ya, supaya barang bisa masuk ke kita. Nah, adanya kenaikan-kenaikan barang itu yang sifatnya tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Karena tidak menjadi bagian yang dapat dikontrol oleh perusahaan. Karena harga bahan baku itu kan kita beli dari luar, misalnya seperti itu. Kemudian juga tenaga kerja juga eh, apa namanya, bukan, nggak bisa dikontrol juga oleh perusahaan, termasuk biaya overhead-nya, gitu, seperti itu. Sehingga adanya ketidakpastian harga menyebabkan eh, dapat mempengaruhi resiko perusahaan, ya. Karena semakin harganya makin mahal, tentu harga menjadi tidak kompetitif, ya, dibandingkan dengan produk lain yang dihasilkan oleh perusahaan pesaing, ya, oleh output dari perusahaan pesaing, ya. Akibatnya bisa jadi eh, apa namanya, salesnya tidak tercapai, sehingga jika dikompensasikan dengan biaya operasional perusahaan, terutama perusahaan yang menganut fixed cost-nya terlalu tinggi, misalnya seperti itu, menyebabkan ada potensi resiko bagi perusahaan karena EBIT-nya menjadi lebih kecil. Kalau lebih kecil kan tentu perusahaan akan kesulitan untuk membayar hutang, ya, membayar suku bunga, dan juga merugikan bagi pemilik perusahaan, yaitu ada potensi dividennya tidak dibayarkan, ya. Kemudian berikutnya ini juga ketidakpastian biaya input, ya. Ini juga sama, ya, biaya-biaya input dalam faktor produksi, ya, biaya input yang untuk menghasilkan produk perusahaan, ya. Kalau ini harga outputnya, harga yang dihasilkan dari output yang harga dari output yang dihasilkan oleh perusahaan, karena tadi, ya, tiga tiga biaya tadi, yang ini biaya input ini dari biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan output perusahaan, ya, atau faktor produksi perusahaannya. Kemudian di samping itu ada juga produk dan jenis kewajiban lain. Produk dan jenis kewajiban lain ini misalnya seperti biaya-biaya, misalnya ada biaya sewa, misalnya, ya, yang sifatnya umum, ya, general cost biasanya kalau di perusahaan itu. Ada biaya listrik di pabrik, gitu kan, apa di kantor, kantor bukan di pabrik, ya, di office-nya, ya. Kemudian ada juga biaya asuransi, misalnya, atau juga ada juga biaya-biaya lain yang mengharuskan perusahaan mengeluarkan biaya itu. Misalnya ada biaya untuk bagian hukum, misalnya, ya, manakala ada apa, sengketa dagang dan seterusnya, ya. Jadi perlu juga disiapkan biaya buat lawyernya, ya, biaya untuk pengurusan izin dan seterusnya, ya. Nah, ini semakin tidak jelas biaya itu, semakin mahal biaya itu, juga mempengaruhi resiko perusahaan. Nah, kemudian faktor yang perusahaan ini, dari tiga ini kadangkala dicerminkan, ini tiga tambah empat, ya, empat ini dicerminkan dalam tingkat ukuran yang disebut dengan DOL, ya, atau degree of operating leverage, ya, atau tingkat leverage operasi, ya, sering disebut dengan DOL, ya. DOL ini, degree of operating leverage ini, rumusnya adalah presentasi perubahan EBIT. Jadi EBIT sekarang dikurangi dengan EBIT sebelumnya, ya, dibagi dengan EBIT sebelumnya, dibagi dengan presentasi perubahan penjualan.
Jadi nanti EBIT T min EBIT T min 1 dibagi EBIT T min 1 yang ini. Kemudian ini bisa nggak ditulis ya? Biasanya ada ini nih dari atas itu. Anolit itu mana ya? Nah, ini ya. Nah, ini EBIT. Aduh, ini nggak jelek ya. Jadi EBIT, ini nggak bisa juga tangan saya. Atau pas, nah ini EBIT kurangi EBIT T-1 dibagi dengan EBIT T-1 dibagi dengan eh, sales kurangi sales T-1 dibagi sales T-1. Ini rumus untuk DOLS ya. Untuk mengetahui tingkat leverage operasi. Nah, ya, kita hapus lagi ini. Nah, di sini apa leverage operasi dan bagaimana pengaruhnya bagi resiko perusahaan. Nah, leverage operasi adalah penggunaan biaya tetap daripada biaya variabel. Jadi, leverage operasi ini penggunaan biaya tetap yang lebih besar biasanya ya dibandingkan dari biaya variabel. Semakin tinggi proporsi biaya tetap dalam keseluruhan struktur biaya perusahaan, semakin besar leverage operasinya. Ini berarti bahwa apabila perusahaan itu biaya tetapnya tiap bulan ataupun tiap tahun yang harus dikeluarkan itu melebihi dari biaya apa namanya biaya variabel ya, tentu perusahaan harus bisa menghasilkan EBIT yang lebih besar. Gitu. Karena kalau EBIT-nya kecil, sementara biaya tetapnya itu besar gitu seperti itu. Kalau biaya tetapnya kecil, EBIT-nya kecil juga tidak pengaruh ya karena biaya biaya tetap yang ditanggung oleh perusahaan kecil ya seperti itu. Contoh misalnya biaya kebutuhan sehari-hari seorang mahasiswa misalnya per bulannya biaya tetapnya cukup tinggi ya, terutama yang dari luar kota kan. Tiap Sabtu harus datang misalnya pakai mobil itu, bawa keluarga, gitu. Keluarganya disimpan di hotel gitu kan, suruh liburan kan, bapak ibunya kuliah kan gitu kan. Nah tentu kalau sekali nggak apa-apa, kalau tiap minggu datang kan jebol juga ya biaya bensinnya, biaya hotelnya, biaya rekreasinya kan gitu, belum makannya dan lain-lainnya kan. Nah artinya mahasiswa eh, punya biaya tetap yang tinggi dalam satu bulan gitu. Maka mau tidak mau dia harus memperoleh penghasilan yang lebih besar dari biaya tetap itu seperti itu. Tapi kalau biaya tetapnya kecil seperti itu, biaya tetapnya paling kalau mahasiswa yang tidak bawa mobil, tidak bawa istri, hanya naik kendaraan, misalnya kendaraan naik bis atau kalau kalau enggak misalnya eh, hanya menggunakan motor, misalnya karena dekat gitu kan, biaya operasinya kan kecil ya, cuman bensin saja. Biaya variabelnya itu ya kalau di kampus misalnya makan gitu kan, atau traktir teman misalnya, atau beli minuman misalnya buat dosen misalnya, atau buat teman-teman dibagikan dalam kelas. Nah itu kan sifatnya variabel ya.
Artinya ada dosen ya dikasih, kalau enggak ya enggak misalnya. Atau kadang makan, kadang juga enggak. Variasi makannya juga tidak setiap saat sama kan seperti itu. Jadi yang tetapnya ya hanya biaya biaya eh, apa namanya bensin aja ke kampus seperti itu. Tidak ada yang apa biaya tetapnya lebih kecil dari biaya variabelnya. Ya. Nah, leverage operasi yang tinggi menyebabkan lebih banyak risiko bisnis. Artinya kalau biaya tetapnya yang harus dibayar oleh perusahaan atau harus ditanggung oleh perusahaan eh, tinggi gitu seperti itu, tentu ini akan lebih banyak risiko bisnis, akan resikonya akan tinggi untuk perusahaan karena dituntut untuk menghasilkan penghasil apa penjualan yang tinggi tiap bulannya seperti itu. Nah, karena di sini karena penurunan jumlah yang kecil menyebabkan penurunan laba yang lebih besar seperti itu. Karena kalau penjualannya makin kecil, maka EBIT-nya akan makin kecil kan seperti itu. EBIT-nya makin kecil, potensi labanya menurunnya makin besar atau potensi laba yang diperoleh makin kecil, net income-nya makin kecil seperti itu. Contoh di sini misalnya ini ada ini Vicos-nya. Vicos-nya ini tinggi ya, besar banget ya. Sementara ini ini total cost ya, ini garis total cost, ini Vicos. Kita lihat Vicos-nya tinggi ya, besar. Sementara variabelnya kecil, mau tidak mau laba yang harus dihasilkan harus lebih tinggi, harus lebih besar gitu. Karena untuk menanggulangi fixed cost yang tinggi ini gitu. Tapi yang sini lebih banyak variabel cost ya. Labanya juga nggak terlalu besar juga nggak apa-apa, masih bisa menanggulangi ini ya. Seperti itu ya. Kalau dari di sini ya, ini kalau ditarik ini fixed cost, ditarik dari sini total cost ya. Kemudian ini garis labanya ya untuk menghitung laba. Nah, kita lihat di sini, ini EBIT-L ya. Kemudian ini EBIT-H. Ini yang tadi, yang probabilitas tinggi, ini leverage operasinya rendah. Seperti itu. Kenapa rendah? Karena probabilitas untuk menghasilkan EBIT tinggi itu besar gitu. Sehingga leverage operasinya rendah. Sementara yang leverage operasinya tinggi adalah potensi menghasilkan EBIT-nya probabilitasnya kecil ya. Nah, probabilitasnya kecil, tentu EBIT yang dihasilkan menjadi kecil ya, sehingga resikonya makin tinggi ya. Maksudnya dalam situasi tipikal, leverage operasi yang lebih tinggi mengarah ke EBIT yang diharapkan lebih tinggi. Jadi leverage operasi yang lebih tinggi yang ini atau yang ini ya mengarah ke EBIT yang diharapkan lebih tinggi ya. Tetapi juga meningkatkan resiko ya. Nah, meningkatkan resiko kenapa? Manakala tidak tercapai EBIT tinggi yang diharapkan, maka dia bisa menyebabkan resiko perusahaan menjadi lebih tinggi ya seperti itu. Kemudian di sini ada resiko bisnis dan resiko keuangan ya. Kalau resiko bisnis ini terkait dengan ketidakpastian perolehan EBIT ya, earning before interest and tax di masa depan, atau ketidakpastian dalam menghasilkan penjualan dikurangi biaya operasi ya di masa yang akan datang ya, tergantung pada fokus bisnis seperti persaingan, leverage operasi dan lain-lain. Sementara kalau resiko keuangan ini adalah tambahan resiko yang dibebankan kepada pemegang saham biasa sebagai hasil dari keputusan untuk mendapatkan pendanaan melalui utang. Jadi resiko keuangan adalah setelah EBIT nih, ada resiko tambahan ya ke pemegang saham pada saat perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang. Jadi pada saat melakukan pendanaan lewat utang, EBIT-nya kan dibayarin ke hutang dulu ya seperti itu, sehingga net income-nya menjadi lebih
kecil ya. Kemudian risiko bisnis tambahan terkonsentrasi pada pemegang saham biasa ketika leverage keuangan digunakan. Jadi memang pemegang saham biasa kan pemegang saham terakhir ya. Karena pada saat ada untung biasanya dibagikan ke pemegang saham preferen dulu. Sebelum dibagikan ke pemegang saham preferen biasanya dibayarin dulu bunganya. Bunga utangnya dibayarin dulu, pajaknya itu yang didahulukan. Baru pada saat ada untung yang dibayarkan pertama adalah pemilik saham istimewa ya atau preference ya, saham ya. Sementara para pemegang biasa ini dia nanti bagian yang terakhir ya, setelah dananya masih ada baru nanti dibagikan ke pemegang saham biasa. Kemudian jika perusahaan menggunakan utang, maka konsentrasi risiko bisnis pada pemegang ada pada pemegang saham biasa. Konsentrasi risiko bisnis ini terjadi karena pemegang saham yang menerima pembayaran bunga secara bertahap sama sekali tidak menanggung risiko bisnis. Maksudnya ini, yang dia menerima pembayaran bunga secara tetap, dia tidak menanggung risiko bisnis. Maksudnya ini yang pemegang saham preferen ya. Pemegang saham preferen kan itu dia ada tambahan istimewa ya. Dia akan selalu dapat bunga secara tetap ya dari pembelian saham preferennya ya. Jadi dia didahulukan ya. Sehingga pada saat habis ya dia nggak mau tahu nanti pemegang saham biasa yang mendapatkan resiko. Resikonya apa? Resiko tidak mendapatkan laba ya dari hasil operasi perusahaan. Nah, kemudian bagaimana resiko keuangan dan bisnis diukur? Di sini ada standard loan risk ya, itu resiko usaha ditambah resiko keuangan. Standard loan risk ini varian dari ROE, sementara resiko bisnis adalah varian dari ROE yang unleveraged ya. Resiko bisnis ini jadi perusahaan yang tidak menggunakan utang. Ya. Kemudian resiko keuangan adalah resiko ini varian ini ROE dikurangi resiko bisnis untuk menghitungnya ya. Contoh misalnya ini, sekarang perhatikan fakta bahwa EBIT tidak diketahui dengan pasti apakah dampak kepastian terhadap probabilitas dan risiko pemegang saham untuk perusahaan unleveraged dan perusahaan leverage ya. Nah, ini ada kondisi ekonomi ya, ada buruk, ada normal, ada baik. Nah, biasanya dalam estimasi senantiasa diambil 3 kondisi ya. Bisa juga ini yang biasanya ada yang moderat, ini normal. Kemudian yang optimis, ini yang pesimis biasanya. Pesimis atau yang buruk, normal atau moderat, atau optimis atau baik. Nah, kondisi ekonomi tercipta buruk, probabilitasnya 0,25. Tercipta normal itu 0,5 ya persen. Kemudian tercipta baik itu 0,25. Kemudian pada saat kondisi buruk, EBIT-nya dicapai $2.000, kemudian normal $3.000, kondisi baik $4.000. Kemudian bagi yang unleveraged, ini yang tidak punya hutang, maka bunganya kan 0 ya, bunga pinjamannya. Sehingga earning before tax, pendapatan setelah pajak sebelum bunga ya, itu 2.000, 3.000, 4.000, kemudian pajaknya 40 dari sini akan 800, ini kali ini 1.200 dan ini kali ini 1.600, maka net income masing-masing ini jika kondisi ekonominya baik untuk perusahaan yang tanpa menggunakan hutang akan mendapatkan net income 2.400, kondisi normal 1.800 dan kondisi buruk 1.200. Kemudian bagi perusahaan yang memiliki utang atau leverage, probabilitasnya sama, hanya ada pembayaran bunga
kondisinya mau buruk, mau normal, mau baik, bunganya sama ya, tetap harus bayar kan begitu ya. Nah, sehingga untuk kondisi setelah dipotong dengan pajak 40%, maka net income yang akan diperoleh 4.800, normal 1.080 dan baik 1.680. Nah, untuk totalnya berarti kan kalau di sini bunga ditambah net income kan. Kalau ini 1.200, kalau ini 1.200 tambah 400, 1.680. Yang ini 1.800, yang ini yang normal, yang kondisi leverage 1.200 ditambah 1.080. Yang ekonomi, yang kondisi baik 1.200 dikurangi 1.680. Kalau mengacu pada data yang di atas tadi ya. Nah, sekarang perhatikan bahwa fakta EBIT tidak diketahui dengan pasti dampaknya terhadap probabilitas risiko pemegang saham untuk perusahaan U dan perusahaan L. Nah, BEP ini pada saat kondisi buruk, BEP-nya 10%, ini 5%, 15%, kalau baik 20%. ROI-nya 6%, 9%, 12%, ROE-nya juga 6%, 9%, dan 12%. Kemudian kondisi leverage ininya sama, BEP-nya, ROI-nya lebih besar ya, 8,3, yang ini 9, yang ini 9, yang ini 11, yang ini 14,4. Y-nya ini time interest earned ya, waktu pengembalian tingkat pendapatan ya, 1,7 kali ya. Ini 2,5 kali, 3,3 kali. Nah, tadi pengukurannya ya, yang varian ROE ini 2,12, kalau yang untuk leverage 4,24. Kemudian ini kovarian ROE 0,24, 0,39. Nah, ROE ini adalah net income ditambah interest dibagi total financing ya. Net income tadi di atas, dikurangi bunga, dibagi dengan total hutangnya ya. Ini estimasi BEP ini sama ya, 15. Kemudian estimasi ROE ini 11,4, yang ini 11,4 ya. Kemudian yang ini 10,8. Jadi yang kondisi normal, ternyata yang leverage ini ukuran ROE dan ROI-nya lebih besar dibandingkan dengan yang tidak menggunakan hutang. Nah, kesimpulannya di sini, daya penghasil dasar atau BFV EBIT terhadap total aset tidak terpengaruh oleh referensi keuangan. Ini BP ya, BP-nya sama ya, tidak terpengaruh oleh kondisi mau minjem utang ataupun tidak, EBIT-nya sama. Kemudian leverage memiliki ROE dan ROE yang diharapkan lebih tinggi karena penghematan pajak. Kemudian leverage memiliki ayunan ROE dan EPS, earning per share, pendapatan per share ya, yang jauh lebih luas karena biaya bunga tetap. Pengembalian yang diharapkan lebih tinggi disertai dengan resiko yang lebih tinggi. Jadi pada saat dia mengharapkan penghasilan yang lebih besar lagi, maka akan memperoleh resiko yang lebih besar lagi. Resiko tidak tercapainya ya, maka tentu akan lebih, karena ingin memperoleh pengembalian yang tinggi, maka dia akan mengeluarkan biaya operasi yang lebih tinggi, sehingga pada saat tidak tercapai, maka resiko akan sangat tinggi ya bagi perusahaannya. Kemudian dalam pengertian risiko yang berdiri sendiri, pemegang saham perusahaan L terlihat lebih banyak risiko daripada perusahaan U. Di mana ini risikonya ya. Nah ini, yang ini risikonya lebih tinggi ya dibandingkan yang An. Jadi pada saat penghasilannya lebih tinggi, maka tingkat risikonya juga lebih tinggi. Sama seperti bermain lotre ya, atau bermain judi ya, pada saat ingin dapat keuntungan tinggi, pasangnya lebih banyak, pada saat menang ya lebih besar return yang diperoleh, tapi pada saat kalah makin banyak uang yang hilang seperti itu ya. Nah ini semakin besar
tingkat ROE-nya atau ROI-nya, maka semakin besar tingkat resikonya ya. Maksudnya yang ini ya, resikonya lebih tinggi ya. Kemudian resiko keuangan ini, sedangkan resiko U adalah 0 ya. Resiko ROE-nya, resiko ROE-nya ininya ini tak terhingga sebetulnya ya. Ini tak terhingga ya. Agar average menjadi positif, meningkatkan ROE yang diharapkan, dan BEP harus lebih besar atau presentasi dari break even point harus lebih besar dari biaya modal. Biaya modal hutang ya, dilambangkan dengan KD biasanya. Nah, jika KD lebih besar dari BEP, biaya leverage akan lebih tinggi dari probabilitas yang melekat pada aset. Ya. Nah, jadi kalau eh, biaya hutang lebih tinggi dari break even point, maka biaya leverage akan lebih tinggi dari probabilitas yang melekat pada aset, sehingga penggunaan financing leverage akan menekan laba bersih dan ROE. Jadi pada saat biaya modalnya lebih tinggi dari pengembalian, mau tidak mau eh, penggunaan eh, struktur modal atau financing atau pembiayaan yang berupa utang akan menyebabkan laba bersih dan ROE makin kecil ya, atau akan menekan, maksudnya menekan itu akan mengurangi laba bersih dan ROE ya. Nah, dalam contoh BEP-nya 15 sedangkan suku bunganya 12. Nah, ini KD ya. KD-nya 15, BEP-nya 15, KD-nya 12. Berarti kan KD-nya lebih kecil ya. Kalau KD-nya lebih kecil, maka leverage menjadi positif ya. Sehingga penggunaan leverage bekerja dengan baik. Tapi kalau bunganya lebih besar dari BEP, maka leverage-nya atau dalam hal ini ROE-nya akan menjadi lebih kecil ya. Itu ya yang dimaksud dengan struktur modal menurut dua hipotesis perusahaan ya. Selanjutnya ini ada beberapa teori ya tentang struktur modal ya. Nah, ini yang pertama ini tadi dari MM ya. Yang di atas itu sebetulnya dua hipotesis dari MM ya, Modigliani Miller. Kenapa sering disinggung Modigliani Miller? Karena dia sebagai eh, apa namanya eh, ahli ya, bukan ahli ya, penulis ya mungkin atau akademisi yang melakukan penelitian tentang struktur modal dan hasil-hasilnya dipublikasikan pada awal pertama sebelum orang lain meneliti gitu, sehingga dia menjadi bapak yang dijadikan rujukan dalam penjelasan struktur modal. Jadi kerangka-kerangka teori yang dihasilkan dari struktur modal atau yang ada di dalam manajemen keuangan itu mengacu kepada Modigliani Miller ya. Kemudian penelitian lanjutan tentang struktur modal itu mengembangkan model tambahan yang basisnya dari Modigliani dan Miller. Nah, Modigliani dan Miller ini dia melakukan 3 penelitian ya. Yang pertama itu menganggap pajak nol, kemudian ada pajak perusahaan, kemudian yang ketiga ada pajak perusahaan dan pribadi. Kalau pajak nol ini tidak ada pajak ya, tidak ada pajak, tidak ada pembayaran pajak ya. Kemudian ada teori trade-off, ada teori signaling, sama pembiayaan utang sebagai pembatas manajerial. Ini yang umum banyak digunakan dalam manajemen keuangan ya. Umumnya teori struktur modal itu dari MM, dan kemudian ada trade-off, kemudian ada signaling. Nah, teori pajak nol ini Modigliani Miller membuktikan di bawah serangkaian asumsi yang sangat ketat bahwa nilai perusahaan tidak terpengaruh oleh bauran pembiayaannya. Jadi nilai perusahaan itu firm value ya, atau nilai perusahaan ya, nilai perusahaan itu nanti bisa menggunakan earning
per share ya misalnya, atau menggunakan ukuran lain ya. Nah, itu menurut dia tidak terpengaruh oleh bauran pembiayaan. Bauran pembiayaan artinya kombinasi dari pembiayaan yang digunakan oleh perusahaan. Jadi perusahaan mau pakai apa aja tidak pengaruh ke eh, nilai perusahaan, tidak berdampak pada nilai perusahaan. Oleh karena itu, menurut dia struktur modal tidak relevan. Artinya komposisi yang ada dalam struktur modal itu tidak relevan gitu, atau tidak berpengaruh sama sekali ya, tidak berdampak sekali gitu. Jadi struktur modalnya apa komposisinya, mau utang semua, apa mau eh, hutang dan saham seperti itu, atau kombinasi antara keduanya juga tidak relevan ya, tidak berpengaruh karena diasumsikan bahwa bauran pembiayaan atau penggunaan uang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas perusahaan dari luar perusahaan dalam bentuk utang ataupun obligasi, utang bank atau obligasi ataupun pembiayaan lainnya itu tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, setiap peningkatan ROE yang dihasilkan dari leverage keuangan diimbangi dengan peningkatan risiko. Jadi saat rate of return yang dihasilkan dari leverage keuangan itu artinya di perusahaan ada penggunaan hutang. Adapun komposisi besarnya, share-nya apa 20% terhadap total, apa 30% terhadap total, atau 50% terhadap total itu. Jadi peningkatan ROE yang dihasilkan oleh penggunaan utang di perusahaan diimbangi dengan peningkatan risiko. Jadi keinginan perusahaan meningkatkan return on equity atau penghasilan dari ekuitasnya yang bersumber dari pinjaman hutang itu akan meningkatkan risiko perusahaan. Tidak menyebabkan ke nilai perusahaan, tapi mempengaruhinya adalah ke risiko perusahaan. Nah, dia mengasumsikan pajaknya sama dengan nol, tidak ada pajaknya. Pada saat tidak ada pembayaran pajak, jadi setelah EBIT, earning before interest and tax, seperti itu, langsung dikurangi bunga, kemudian dikurangi pajak harusnya, pajaknya dianggap nol, seperti itu. Sehingga nanti nilai perusahaan tidak, atau net income, ataupun berupa net income ini untuk firm value-nya atau nilai perusahaannya, atau menggunakan earning per share, nilai net income dibagi dengan jumlah lembar saham, misalnya seperti itu, boleh variasinya apa aja ya, untuk menilai firm value ya. Nah, itu tidak berpengaruh ke net income, tapi berpengaruhnya adalah pada peningkatan resiko ya, seperti itu. Kemudian teori MM berikutnya ini pajak perusahaan ya. Di sini dia menggunakan undang-undang pajak perusahaan ya, yang dari apa namanya Modigliani, undang-undang dari Eropa ya, sama yang di Amerika ya. Undang-undang pajak perusahaan lebih menyukai pembiayaan utang daripada pembiayaan ekuitas ya. Karena kalau ada pembiayaan utang kan ada pajaknya ya. Kemudian dengan pajak perusahaan, manfaat leverage keuangan melebihi resikonya. Lebih banyak EBIT masuk ke investor dan lebih sedikit pajak saat leverage digunakan. Jadi dengan adanya pajak perusahaan, maka penggunaan utang, manfaat leverage keuangan melebihi resikonya. Jadi penggunaan utang itu lebih baik atau melebihi resiko keuangan. Resiko keuangan itu tidak mampu membayar hutangnya ya, seperti itu. Jadi semakin banyak EBIT yang masuk ke investor, maka lebih sedikit pajak saat leverage digunakan. Gitu. Jadi pada saat ada pajak, lebih sedikit pajak pada saat ada utang tentu kan lebih besar membayar biaya bunga hutangnya kan, ke pajaknya menjadi lebih kecil ya.
perusahaan harus menggunakan hampir 100% pembiayaan utang untuk memaksimalkan nilai. Jadi kalau misalnya semuanya pakai pembiayaannya dari hutang, maka EBIT-nya semuanya dibayarin ke hutang kan gitu. Sehingga nilainya apa nih? Kalau mengacu ke asumsi ini, semakin banyak utang, maka EBIT akan semakin bagus kan seperti itu dan bermanfaat dibandingkan dengan pembayaran pajak. Makanya perusahaan diusulkan oleh Moniglany Miller untuk ya sudah menggunakan 100% aja pembiayaannya dari utang gitu dalam rangka memaksimalkan nilai perusahaan ya. Jadi tidak ada nanti uangnya yang dikasihkan ke pemegang saham ya. Uangnya hanya digunakan untuk ke pihak ketiga ya. Selebihnya nanti punya perusahaan ya kalau ada net income ya. Tidak perlu lagi dibagikan ke pemegang saham ya. Kemudian ada pajak perusahaan dan pajak pribadi ini. Pajak pribadi mengurangi keuntungan dari hutang perusahaan ya. Pajak perusahaan mendukung pembiayaan hutang, pajak pribadi mendukung pembiayaan ekuitas. Jadi kalau pemerintah ingin menambah pajak pribadi, maka perusahaan pemerintah menghendaki pembiayaan melalui ekuitas gitu. Karena kalau ekuitas kan si pemilik modal itu membayar secara pribadi atas penghasilan yang diperoleh dari sahamnya gitu. Tapi kalau pajak perusahaan mendukung pembiayaan melalui hutang ya. Karena ada dari hutang itu akan muncul ya pajak ya, pajak perusahaan ya. Kemudian penggunaan biaya utang tetap menguntungkan, tetapi manfaatnya lebih kecil daripada hanya di bawah pajak perusahaan ya. Kemudian perusahaan harus tetap menggunakan 100% hutang. Jadi kalau menurut teori MM, untuk yang pajak perusahaan dan pajak pribadi juga menyarankan penggunaan hutang 100% ya. Nah ini juga menyarankan penggunaan 100%. Pajak nol tidak relevan, jadi mau 100% atau tidak masalah ya. Nah, jadi ini menganjurkan penggunaan Moniglany Miller menyarankan agar perusahaan menggunakan hutang sebanyak-banyaknya ya dalam rangka meningkatkan manfaat ya karena bisa diperoleh dari pajak ataupun manfaatnya bagi nilai perusahaan ya. Nah, sementara teori trade off ini ada batasan hutang yang optimum yang harus diketahui oleh perusahaan. Jadi kalau perusahaan melewati batas optimum itu, maka akan berpengaruh pada aktivitas kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Akan memberatkan, akan merugikan perusahaan. Tapi kalau perusahaan masih di bawah, utangnya di bawah titik optimum, maka perusahaan masih bisa memperoleh penghasilan ya seperti itu. Nah, berapa nilai optimumnya nanti melalui perhitungan tertentu ya. Contoh misalnya trade off-nya adalah 40% hutang, 40% sekuritas. Nah, kalau hutangnya masih di bawah 40%, nah itu potensi untuk menghasilkan net income atau ROE-nya lebih tinggi ya, atau lebih menguntungkan bagi perusahaan. Tapi kalau perusahaan menggunakan hutang melebihi dari 40%, maka itu akan merugikan atau beresiko pada perusahaan seperti itu. Jadi di sini teori MM juga menyeratkan bahwa beta berubah dengan leverage. Ada beta ya, beta itu nanti formulasi perhitungan regresi ya, nanti ada nilai betanya. Ini ada beta U ya, adalah beta dari suatu perusahaan ketika tidak memiliki utang. Ini ada beta L, beta manakala perusahaan memperoleh atau menggunakan pendanaan melalui utang. Untuk menghitungnya beta L adalah beta U dikali 1 plus 1 min T kali D dibagi dengan E ya.
Kemudian dalam prakteknya D dibagi E diukur dengan nilai buku ketika ketika BL dihitung. Ya. Ini persamaan Amanda ya, yang banyak digunakan untuk menghitung beta L dan beta U ya. Kemudian teori MM, Modigliani Miller mengabaikan biaya kebangkrutan ya, kesulitan keuangan yang meningkat karena lebih banyak leverage yang digunakan. Maksudnya di sini Modigliani dan Miller yang menghasilkan teorinya teori MM ya, dia mengabaikan biaya kebangkrutan ya, atau biaya kesulitan keuangan yang mungkin saja meningkat karena lebih banyak leverage yang digunakan. Dia abaikan dia kebangkrutan. Kemudian pada tingkat leverage rendah, manfaat pajak lebih besar daripada biaya kebangkrutan. Pada tingkat tinggi, maksudnya leverage tinggi, biaya kebangkrutan lebih besar daripada manfaat pajak. Kemudian namun demikian ada hal-hal yang membuat perusahaan tidak bisa menggunakan hutang sebanyak-banyaknya. Ya. Satu hal yang terpenting adalah dengan semakin tinggi hutang akan semakin tinggi kemungkinan kebangkrutan. Ya udah pasti ya, makin banyak hutang yang digunakan, makin besar potensi kebangkrutannya makin tinggi ya. Biaya kebangkrutan tersebut bisa cukup signifikan ya. Nah, yang dimaksud dengan biaya kebangkrutan ini ya, biaya kebangkrutan mencakup dua hal ya. Beberapa riset mengatakan bahwa biaya kebangkrutan itu bisa mencapai 20% dari nilai perusahaan. Jadi kalau nilai perusahaan satu usaha tertentu angkanya X gitu, 20%-nya itu disisihkan oleh perusahaan untuk biaya antisipasi biaya kebangkrutan. Nah, biaya kebangkrutan adalah mencakup dua hal. Yang pertama biaya langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar biaya administrasi, biaya pengacara, biaya akuntan, dan biaya lain-lain yang sejenis. Jadi ini biaya-biaya langsung ya. Jadi misalnya pada saat perusahaan mengalami ada tendensi kebangkrutan, ya, diindikasikan dengan nilai net income-nya yang rugi terus-menerus selama 3 tahun atau 5 tahun. Nah, di situ udah muncul tuh biaya pengacara ya, terutama untuk apa namanya mengajukan ke pengadilan misalnya untuk dibangkrutkan dan seterusnya ya, atau ada tuntutan-tuntutan dari pemilik saham ya, dari pemilik hutang ya, supaya mereka tidak dirugikan saat bangkrut. Nah, disitulah muncul biaya-biaya administrasi ya, biaya pengacara, biaya akuntan. Akuntan kan harus menghitung tuh nilai perusahaan yang real berapa, nilai piutang yang realnya berapa gitu, yang betul-betul angkanya pasti itu berapa gitu. Terus utang perusahaan juga ke siapa saja, nilainya berapa. Kemudian aset perusahaan juga harus dinilai gitu. Nah, biaya-biaya inilah yang disebut sebagai biaya kebangkrutan ya. Kemudian ada juga biaya tidak langsung ya. Biaya yang terjadi karena dalam kondisi kebangkrutan perusahaan lain atau pihak lain tidak mau berhubungan dengan perusahaan secara normal. Misalnya ketika tendensi perusahaan itu mengalami kerugian terus, gitu. Supplier tidak mau memasok barang karena khawatir kemungkinan tidak terbayar. Gitu. Seperti contoh misalnya ada beberapa bank, misalnya Bank Banten ya misalnya, nggak untung-untung gitu, rugi terus kan gitu kan. Nah pada saat ditawarin ke beberapa kabupaten kota untuk jadi menyimpan sahamnya di situ pada saat Bank Banter PUT ya, PUT itu penawaran umum terbatas ya, sahamnya nggak ada yang mau beli gitu, khawatir setelah beli, setelah nyimpen di situ ternyata mengalami rugi lagi gitu. Akhirnya uang yang sudah disimpan di situ jangankan kembali gitu, jangankan dapat untung kembali aja khawatir tidak kembali gitu, misalnya seperti itu ya. Meskipun sekarang Bank Banten udah mulai baik ya, dengan adanya kemarin upaya Bank Banten untuk menjadi KUB ya, kelompok usaha bank ya. Karena kan aturan OJK yang baru itu perbankan kan modal
banknya itu harus 3 triliun ya. Sementara Bank Banten kan modal modal apa? Modal perusahaannya itu hanya 2,2 triliun ya. 1,5-nya dari spin off dari uang yang punya uang Provinsi Banten yang disimpan di situ, akhirnya dirubah menjadi modal modal saham kepemilikan Provinsi Banten terhadap Bank Banten ya. Kemudian ditambah ada penyetoran saham sebelumnya ya, yang kurang lebih hampir 600 miliar ya. Jadi total keseluruhan modal Provinsi Banten di Bank Banten itu ada 2,2 triliun. Nah, kemudian itu kan belum memenuhi ya ketentuan OJK, sehingga eh, potensinya apa yang harus dilakukan itu kalau tidak memenuhi 3 triliun maka harus berubah jadi BPRS ya gitu. Menjadi BPR ya, Badan Bank Perkreditan Rakyat, atau kalau tidak merger dengan perusahaan lain, atau menjadi kelompok usaha bank KUB ya. Nah, kemarin Bank Banten akan bergabung dengan Bank DKI ya. Bank DKI akan melakukan penyertaan modal kurang lebih ya hampir dimulai 300 miliar, kemudian 300 miliar lagi, kemudian hampir 900 miliaran lah. Jadi ditotalkan dengan uh, Bank Uang Provinsi Banten dengan Bank DKI ya kurang lebih bisa 3 triliun ya. Nah, contohnya ini biaya kebangkrutan ini. Jadi ada biaya langsung, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk upaya-upaya untuk persiapan ya pada saat bangkrut ya. Kemudian ada juga biaya-biaya tidak langsung disebabkan oleh perusahaan atau minat mau barangnya, karena kalau tidak memasok barang kan mau tidak mau tidak bisa beroperasi kan begitu kan. Nah, disisihkan ya pada saat memang benar bangkrut sudah disiapkan biayanya ya. Nah, biaya lain dari peningkatan hutang adalah meningkatkannya biaya keagenan hutang atau agensi cost of debt. Nah, jika hutang meningkat, maka konflik antara pada saat hutang makin banyak ya. Uh, Kalau tadi kan Modigliani Miller kan menyarankan 100% hutang gitu kan. Kalau teori trade-off tidak 100%, ada batasan tertentu, ada hutang yang optimum, yang maksimum yang bisa diambil oleh perusahaan. Lewat dari hutang optimum itu maka akan merugikan bagi perusahaannya. Nah, ini kondisinya jika hutang meningkat, maka konflik antara pemegang hutang dengan pemegang saham akan meningkat. Karena potensi kerugian yang dialami oleh pemegang hutang akan meningkat. Dalam situasi tersebut, pemegang hutang akan semakin meningkatkan pengawasan, monitoring terhadap perusahaan. Nah, pengawasan bisa dilakukan dalam bentuk biaya-biaya monitoring ya, persyaratan yang lebih ketat, menambah jumlah akuntan. Nah, karena ada jumlah akuntan yang ditambah di situ untuk mengawasi aktivitas perusahaan, ada biaya tambahan lagi seperti itu. Ada persyaratan-persyaratan yang lebih ketat yang diminta oleh debitor ya, oleh kreditor ya, itu juga akan makin menambah biaya bagi perusahaan, dan bisa juga dalam bentuk kenaikan tingkat bunga. Bisa juga pemberi hutang menambah bunganya ya, yang tadinya 5% karena ada potensi kebangkrutan dia minta bunga lebih tinggi ya, supaya dia bisa mendapatkan pengembalian yang lebih cepat atas pinjaman yang diberikan kepada perusahaan tertentu. Nah, kemudian dengan memasukkan biaya keagenan, persamaan nilai perusahaan bisa diperluas. Ya. Jadi nanti nilai perusahaan leverage ya, yang V ini firm value atau nilai dari nilai perusahaan ya, dari perusahaan leverage adalah nilai atau value dari unleverage ditambah PV atau penghematan pajak ya dari yang diperoleh oleh perusahaan
dikurangi biaya kebangkrutan ya, ditambah biaya keagenan. Jadi biaya keagenan yang ini ya minta pengawasan, kemudian ada biaya kebangkrutan. Keagenan ini karena ada agency cost ya, sama biaya kebangkrutan yang ini ya. Kemudian ditambah dengan eh, penghematan pajak ya, ada penghematan pajak, kemudian ditambah dengan nilai dari perusahaan yang unleveraged. Nah, berikutnya ini teori signaling ya, sinyal. Biasanya teori sinyal ini atau signaling ini merupakan informasi yang disampaikan oleh internal perusahaan ya, yang ingin menyampaikan sinyal atau yang ingin menyampaikan tanda ya kepada eksternal terhadap kondisi atau informasi yang ada di internal perusahaan ya. Nah, MM berasumsi bahwa investor dan manajer memiliki informasi yang sama ya. Jadi kalau MM mengasumsikan bahwa investor dan manajer itu senantiasa memiliki informasi yang sama terhadap kondisi keuangan yang ada ataupun kondisi operasional yang ada di perusahaan. Meskipun kita juga tahu bahwa tidak semuanya ya punya informasi yang sama. Biasanya manajer itu memiliki informasi yang lebih superior. Istilah superior sering disebut dengan informasi yang lebih baik ya, atau informasi yang lebih melebihi dari investor, karena manajemen kan ada di dalam ya. Jadi namun manajemen seringkali memiliki informasi yang lebih baik. Dengan demikian mereka akan, nah karena dia tahu informasi yang lebih baik, umumnya kalau dia menjual saham, dia akan melakukan menjual saham jika saham dinilai terlalu tinggi. Kalau dia menilai nilai sahamnya tinggi, dia jual gitu. Atau jual obligasi jika saham dianggap under value ya, atau nilainya di bawah. Jadi kalau nilainya terlalu tinggi, dia langsung segera jual. Supaya apa? Supaya dapat agio sahamnya ya gitu. Tapi kalau under value, dia jual obligasi gitu. Kalau under value kan sahamnya terlalu banyak, dia tidak, jumlah lembar sahamnya terlalu banyak, dia hanya mendapatkan sedikit jumlah uang yang bisa diperoleh. Tapi kalau sahamnya tinggi, nilainya tinggi, ekspektasi terhadap perusahaan itu tinggi, maka dia segera menjual saham supaya dia bisa memperoleh tambahan keuangan, tambahan modal yang lebih tinggi dari investor gitu. Contoh misalnya kalau dia hanya mengeluarkan 100 lembar saham dengan nilainya tinggi, harganya itu misalnya 20.000, maka dia akan mendapatkan nilai 20.000 kali 100, berarti kan dia akan memperoleh nilai 2 juta gitu. Tapi kalau harga sahamnya rendah, hanya 5.000, maka kalau menjual saham 100, kan dia dapatnya cuman 50.000 gitu. Kalau tadi dapatnya 2 juta kan begitu. Jadi kalau nanti teman-teman mahasiswa itu melihat ada beberapa perusahaan PUT misalnya, penawaran umum terbatas, atau ada di transaksi pasar modal biasanya ngejual saham, itu biasanya terutama pemilik modalnya ya, pada saat dia lihat harga sahamnya tinggi di atas nilai buku ataupun di atas nilai pasar ya, pada saat dia membeli di awal seperti itu, sehingga dia memperoleh agio saham ya, atau tambahan keuntungan atas harga yang lebih tinggi dari harga bukunya seperti itu. Kalau dia mengeluarkan obligasi untuk kebutuhan pendanaannya, itu menandakan bahwa harga sahamnya under value ya, atau nilai pasarnya di bawah nilai buku ya, seperti itu. Karena kalau enggak nanti kan nilai perusahaan secara keseluruhannya akan makin mengecil ya, dengan adanya under value. Seperti misalnya saham Bank Banten sekarang nilainya per lembar sahamnya hanya tinggal 50.000 ya. Pada saat dia mengeluarkan issue ya, pada saat dia melakukan penawaran saham, harganya kan di harga
ada yang 75, ada yang harganya 100 gitu. Sekarang nilainya under value ya, di bawah nilai bukunya ya. Nilainya hanya 50 gitu. Sehingga kalau secara nilai buku modal Bank Banten itu ada 2 juta apa 2,2 triliun ya. Tapi secara nilai nilai realnya dengan dikali 50 mungkin nilainya udah nggak sebesar itu ya. Mungkin nilainya sekitar 1,8 triliunan mungkin ya seperti itu ya. Nah, investor memahami hal ini, jadi lihatlah penjualan saham baru sebagai sinyal. Jika Bapak dan Ibu atau teman-teman mahasiswa melihat ada penjualan saham baru, ini menunjukkan sinyal yang negatif ya seperti itu. Pak, boleh izin nanya nggak Pak? Silakan. Bentar. Bapak, ini Pak ya yang Unilever itu loh Pak, yang CEO-nya Ibu Ira Noviati ya Pak ya. Beliau kan Gimana? menjual, ini Pak pemilik, maksudnya CEO Unilever Pak. CEO Unilever. Oh, Unilever. Iya betul. CEO Hmm. Unilever itu kan, beliau kan mengundurkan diri ya Pak ya. Kemudian CEO-nya, menjual, CEO-nya, ya, ya Ibu Ira. manajernya. Iya betul CEO-nya. Kemudian beliau itu menjual seluruh kepemilikan saham beliau di Unilever. Nah, Hmm. itu sebenarnya sinyal apa sih Pak untuk kita gitu? Terutama mungkin bagi pemilik saham Unilever ya Pak ya. Gitu. Kalau kalau apa namanya, kalau yang bersangkutan memang niatnya adalah tertentu ya, tidak ada kaitannya dengan kinerja perusahaan, kita tidak apa namanya, tidak perlu curiga apapun kan begitu. Karena yang bersangkutan memang mau keluar dari situ, gitu. Biasanya antara konflik tertentu ya, atau karena kebutuhan-kebutuhan tertentu misalnya. Contoh misalnya kayak kemarin siapa Menteri Menkrap itu Sandiaga Uno misalnya kan, dia menjual sahamnya tuh di beberapa perusahaan, dapat dia 1 triliun kan. Untuk apa? Keluar dari situ untuk membiayai dia jadi presiden kan itu. Nah kalau kondisi seperti itu sebagai pergantian pergantian hal yang tidak terlalu luar biasa gitu. Itu pergantian dia keluar dari situ emang semata-mata ingin mendapatkan dana tertentu untuk maksud tertentu dari orang itu kan begitu kan. Akhirnya meskipun Sandi kalah ya kemarin ya, habis duitnya 1 triliun kan gitu. Kemudian ribut-ribut tuh Sandinya, tapi kemudian langsung diganti sama Erick Thohir kan 1,5 triliun kan dari uangnya dia kan. Akhirnya adem ayem kan gitu kan, nggak ribut lagi kan gitu, malah mau masuk di kabinetnya Jokowi ya. Prabowo kan memang nggak keluar modal sama sekali ya kemarin itu ya. Begitu duitnya banyak juga, makanya ngambil Sandi karena ada yang mendanai ya seperti itu. Sama seperti juga sekarang nih. Prabowo juga nggak keluar duit apapun ini. Dia ambil Gibran kenapa? Karena di belakang Gibran itu kan ada Jokowi, di belakang Jokowi kan banyak oligarki itu yang mendanai kan gitu. Jadi kalau kalau Prabowo pinter banget gitu. Dia ngambil momentum gitu, tapi dia nggak keluar uang sama sekali ya. Ada sih uang, tapi nggak signifikan ya seperti itu. Sehingga kalaupun kalahnya juga kecil ya gitu. Nah kaitannya yang Unilever ini harus diperiksa ininya kinerja laporan keuangannya seperti itu. Nanti dilihat di sana kalau misalnya 3 tahun terakhir dia menunjukkan eh, hasil yang negatif, misalnya kinerjanya, rasio-rasionya negatif, dia keluar itu udah melihat kondisi bahwa kemungkinan besar ke depan ini Unilever ini ada masalah kan gitu. Kan kalau prinsipnya investor kan lebih baik rugi sedikit daripada rugi yang lebih banyak kan begitu kan. Jadi segera dia jual kan seperti itu. Makanya untuk bisa menjawab itu harus diperiksa laporan keuangannya seperti itu. Caranya untuk melihat laporan keuangan selain laporan keuangan nanti dilihat rasio-rasionya ya. Kemudian yang kedua juga nanti dilihat dari apa biasanya di laporan keuangan kan ada penjelasan atas aktivitas keuangan tuh di belakang. Nah, diperiksa itu di sana. Biasanya nanti
ada ketercapaian penghasilan, ada yang menurun segini, ada kenaikan bahan baku yang segini gitu. Biasanya kalau manajer di dalam, dia udah bisa memprediksi ke depan akan seperti apa nih, daripada habis sahamnya kayak GoTo ya, misalnya Gojek sama Tokopedia kan gitu kan, awalnya bagus, sekarang kan harganya turun kan, apa namanya, tanda kutip ya, makin mengecil kan gitu. Akhirnya dari sisi kapitalisasi pasar kan makin kecil kan gitu. Nah, pendirinya kan nggak berani tuh, kalau dia keluarin, dia jual, oh udah pasti langsung jatuh tuh gotunya seperti itu gitu. Nah, jadi untuk bisa menjawab secara pasti, ya harus diperiksa satu laporan keuangan, kedua periksa penjelasan atas laporan keuangannya. Kalau penjelasan laporan keuangan sama laporan keuangannya mencerminkan hal yang positif, berarti dia keluar itu ada masalah di luar keuangan seperti itu. Mungkin dia tidak sepaham lagi dengan teman-temannya yang ada di Unilever kan gitu kan, atau dia punya prediksi usaha baru, dia ingin mengembangkan yang lebih potensi keuangannya lebih besar daripada di Unilever misalnya seperti itu. Jadi banyak banyak apa namanya, banyak opsi gitu kenapa dia keluar dari Unilever ya seperti itu gitu. Nah, saya sendiri belum bisa komen lebih jauh karena saya belum meriksa laporan keuangan seperti itu. Kayak begitu. Silakan kalau ada yang bertanya Tapi kembali. emang bener ya Pak, Unilever itu katanya produknya jangan dibeli lagi gara-gara perang Israel. Ya bisa jadi ya gitu kan. Makanya Firda Takut kalau ke Indomaret belinya produk Wings aja sekarang, bukan Unilever lagi. Kayak sabun bisa cuci. jadi ada sentimen-sentimen politik gitu kan. Kalau politik itu kan kayak kemarin aja Gus Dur batuk pun gitu kan, pada saat Gus Dur masih ada ya, itu langsung turun harga saham itu, anjlok gitu kan seperti itu. Artinya kalau Gus Dur batuk berarti kan tendensi Gus Dur akan kesehatannya makin melemah kan gitu kan. Kesehatannya makin melemah, maka nanti akan diserahkan kepada wakilnya, yang saat itu memang Megawati belum begitu memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang negara kan seperti itu. Sehingga dulu itu rumor, coba dilihat Gus Durnya batuk enggak gitu. Gus Durnya ada yang mapahnya makin parah enggak misalnya seperti itu. Sama seperti sekarang nih dengan kondisinya Gibran maju di Prabowo kan gitu kan, yang dikhawatirkan kan pada saat jadi semuanya, kemudian suatu saat Prabowo-nya berhalangan tetap masuk Gibran, itu kan berdampak bagi semuanya itu. Saham turun, apa turun, khawatir gitu. Karena nanti yang bergerak kan tidak Gibran ya, dengan eh, kita tidak menyangsingkan dia apa namanya sebagai wali kota, tapi kalau untuk memimpin negara kayaknya dia belum belum siap gitu. Kalau dari sisi akademisi lihatnya seperti itu. Sehingga dengan berbagai macam kompleksitas negara, kalau tidak ada Prabowo, khawatir kita seperti itu. Tapi kalau masih ada Prabowo, dia masih bisa menggunakan banyak ahlinya yang bisa diminta pendapatnya ya. Tapi kalau misalnya Prabowo-nya nggak ada, kita juga ragu. Ini yang mimpinnya siapa kan gitu kan? Yang ngebisikinnya siapa seperti itu. Ya kurang lebih seperti itulah. Sama seperti tadi di boykot ya. Itu kan boykot itu kan psikologis kan. Jadi nilai nilai firm value itu menurun bisa karena kondisi kinerja keuangan yang ada di dalam perusahaan seperti itu, bisa juga karena faktor psikologis. Faktor psikologis itu macam-macam. Bisa CEO-nya misalnya, atau bisa karena sumber pasokan bahan bakunya misalnya seperti itu, atau karena sentimen tertentu misalnya kayak boykot produk-produk yang berbau Israel misalnya, kalau itu masif kan gitu kan bisa bangkrut mereka kan seperti itu, atau bisa ditutup kan. Nah kalau bisa ditutup, daripada harga sahamnya makin rendah langsung dijualin kan semuanya seperti itu. Hanya memang biasanya kalau politik itu gempanya paling hanya 1-2 bulan saja, setelah itu balik lagi. Masyarakat kita kan suka lupa ya.
dengan kondisi-kondisi. Dulu misalnya kayak roti ya, roti sari roti dulu. 212 kan rame boikot, nggak boleh beli sari roti kan gitu. Nah itu kan cuma 1, 2, 3 bulan. Setelah itu sari roti dibeli lagi kan. Udah lupa tuh mama tuh ibu-ibu tuh anak gadis-gadis beli semua. Coba lihat sekarang di Indomaret kan, sekali datang udah habis lagi, udah lupa lagi tuh gitu. Itu namanya psikologis ya. Sama kayak misalnya CEO juga. Kayak dulu misalnya industri bir bintang misalnya. Dia sampai berani bayar manajer yang namanya Tantri Abeng ya gitu. Tantri Abeng mungkin pernah dengar ya, manajer dulu harganya itu berapa ya? Satu triliun atau berapa ya disebutnya ya dulu. 1 miliar Pak, kalau nggak salah. Kenapa? 1 miliar, manajer Oh, 1 miliar. 1 miliar ya. Manajer 1 miliar. Beliau kan jadi menteri ya setelah itu. Ya, jadi menteri gitu. Dulu tahun berapa ya? Di Angker Bir itu mungkin tahun 95, 94 gitu dulu Tantri Abeng itu. Pas dibeli kan, karena manajernya Tantri Abeng itu Bir Bintang itu langsung sahamnya naik gitu. Full. Karena kenapa? Karena investor melihat ini manajernya luar biasa bagus gitu, pasti akan meningkatkan kinerja perusahaan. Gitu. Akhirnya kepercayaan investor terhadap perusahaan itu menjadi tambah besar karena faktor si manajernya gitu. Makanya kan sekarang jangan heran ada bajak membajak manajer ya, baik di perbankan ataupun di industri-industri gitu. Mereka dengan bangga pada saat mendapatkan manajer yang unggul, dia tampilkan tuh di laporannya. Kalau orang akuntansi apal kan yang namanya mandatori ya, ada laporan keuangan yang wajib dan yang sukarela ya. Apa disebutnya tuh? Mandatori apa? Laporan wajib. Pengungkapan laporan keuangan wajib, ada pengungkapan laporan sukarela. Di salah satu pengungkapan laporan sukarela, di dalamnya adalah ada manajer perusahaan. Jadi disampaikan tuh siapa tuh manajer perusahaannya gitu. Nah itu juga mempengaruhi pada investor seperti itu. Begitu? Ada lagi? Siapa yang sudah memboikot ini? Saya kan sudah mau ikut. Firda udah nggak belanja produk Unilever, Pak. Wings aja udah. Sampai anak saya aja kemarin itu yang kecil yang umur 5 tahun, haram Pak, jangan beli ini nih haram, kata Ustaz haram. Waduh, anak kecil sudah bilang haram. Aduh bahaya banget itu kalau dari awal udah Iya, dibilang. Pak. Sampai nggak makan McD, KFC nih, Pak, sama pizza. Iya, Pizza jadi ini aja, homemade aja, homemade. anak saya mau dibawa ke McD kemarin, ya jangan ke situ, haram, nggak boleh haram. Jadi nggak mau dia gitu. Padahal usianya masih 5 tahun gitu. Jadi kan luar biasa ya. Itu kan psikologis ya. Kalau psikologis biasanya cuman ya waktu-waktu tertentu lah. Sama juga pasokan ya. Contohnya misalnya kemarin perang apa? Perang Rusia sama perang Ukraina ya, seperti itu. Kemarin kan sampai Presiden Jokowi datang ke sana ya, ke Ukraina. Mau ngapain datang ke sana? Mendamaikan ya Pak ya, biar harga gandum stabil. Ya nggak sih Pak? Mendamaikan perangnya atau mendamaikan apanya? Mendamaikan perekonomian ya Pak, biar harga gandumnya stabil. Oh, Iya. iya Dia kan? datang ke sana bukan mau mendamaikan, bukan, tapi mau memastikan agar pasokan gandum ke Indonesia jangan terganggu gitu. Karena kita importer terbesar di Ukraina. Jadi harus memastikan dia ke sana supaya tidak terganggu produk-produk yang bersumber bahan bakunya dari gandum gitu. Karena kita kan pengkonsumsi tinggi ya, dan dari sana ya gitu. Dia juga datang ke Rusia. Apa mau damaikan? Bukan. Mau memastikan produk-produk pupuk, produk-produk baja, produk-produk pertanian dari sana itu suplainya ke Indonesia tidak terganggu gitu. Kalau terganggu, ya produk kita harga pertanian, harga
bahan-bahan pokok, harga-harga pertanian ya, karena pupuk kan gitu kan dari Rusia itu. Naik kan repot juga, inflasi juga, pusing Jokowi kan begitu kan gitu. Jadi harus dilihat dari sisi politis, sisi psikologi, sisi macam-macam gitu. Sehingga pada saat ada yang terganggu pasokan, bisa jadi harga saham juga akan turun terhadap perusahaan itu. Karena perusahaan itu pasti tidak akan mendapatkan keuntungan. Karena tidak dapat keuntungan, dia tidak dapat dapat apa namanya dividen dari hasil investasinya di sana seperti itu. Bagi yang mau investor di sana, dia menahan diri, nggak mau beli di situ pasti nggak bakal dapat apa-apa, harganya akan turun kan begitu. Kurang lebih itu ya. Ada lagi? Kita sampai jam berapa ini? 9. Sekarang udah jam 21.16. 21.16. Nggak kerasa Iya. ya? Iya, nggak Kalau kerasa. kuliahnya. Hampir 2 jam ya. Ya, biasanya kalau di S1 saya ngajar kadang sampai 4 jam gitu kalau nggak diingetin itu. Pak, udah habis waktunya, ya cerita aja dengan anak-anak gitu seperti itu. Tapi kalau disuruh masuk kadang waktunya susah. Apa namanya banyak kegiatan gitu. Tapi sekali masuk ya agak panjang seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi kita pertemuan lagi kapan? Besok bisa? Minggu, Pak. Mau minggu. Kalau Ya, saya soalnya bebas. kalau Senin Bu Liza. Hari Oh, Senin Senin Bu boleh. Liza. Iya. Kalau di siang atau pagi mungkin nggak? Nggak bisa. Kerja, Pak. Oh, Kalau kerja Senin. ya. Eh, Mau minimal lah Selasa kita aja, Pak. Selasa. Selasa aja ya, Pak ya. minimal ketemu ya 3-4 kali lah sebelum ujian. Kalau ujian kan nanti bisa ujiannya lah nanti Take home, terserah Pak lah. ya. Ya take home boleh apa boleh lah bebas lah. Yang penting materinya kan Dikumpulinya terus kan dikasih soalnya tanggal 16. Berarti dikumpulinya minggu depannya lagi, Pak. bebas. Yang penting tidak mengganggu jadwal liburan. Tidak mengganggu. Soalnya yang lain juga dikasih waktunya seminggu, Pak. Pak Roni ngasih waktu seminggu. Iya, yang penting tidak mengganggu jadwal liburan dan tidak mengganggu jadwal tahun baru. Ya, boleh nanti. Yang penting kan masuk ya. Nanti berarti kan besok ya. Kalau mau boleh besok, nanti hari Selasa. Kemudian nanti bisa lagi hari Kamis. Kan pertemuan terakhir kan minggu ini ya? Iya, Atau minggu? Pak. Minggu depan udah UAS tanggal 16 jadwalnya. Nah, berarti bisa juga nanti pas UAS ada kuliah juga. Mau nggak? Tapi tidak Berarti ada di kampus. UASnya Kita berangkat ke kampus. online aja. Oh, online aja. Ya, Iya, Bu. minimal 4-5 kali lah Bapak dan Ibu biar minimal filosofinya dapet gitu kan. Kalau hitungan kayaknya agak berat ya. Makanya dikasih contoh-contoh hitungan dan angkanya sudah dikasih gitu seperti itu. Pak, materi yang ini agak beda dengan yang pernah Bapak kirim terakhir itu ya? Aduh saya lupa ya. Nanti Iya, saya kirim perasaan. lagi deh. Ada Beda ya. yang samanya, ada yang enggak. Oh ya, nanti saya kirim lagi ya berarti. Kirim ulang aja, Pak ya, minta ya. Ya, Yang sekarang. baik. Kalau nggak ada lagi, mau dilanjutkan lagi atau cukup? Bapak, Cukup, Pak. Cukup ya? Cukup. Ya, Iya, baik. Pak. Takut Ya, Bapaknya capek, Pak, mau istirahat. 13 Besok jam lagi kuliah aja. sih, Pak. siap. Besok jam berapa? Bapak bisanya jam berapa? Ya, saya mah bebas. Oh, Malam lagi. Mau malam, malam jangan. Besok ada Persib Day ya. Ya, Selasa. Kemarin Selasa. Ada Persib besok lawan. Kalau Selasa. boleh atau sore boleh. Mungkin nggak? Atau gimana guys? Yang lain gimana? didiskusikan aja ya. Kalau bisa kita besok, kalau nggak bisa ya di hari Selasa aja. Siap. Ya, Ya. Pak, nanti Firda kabarin lagi ya, Pak. Nanti kita ini dulu. Terima kasih ya. Sekali lagi Ya. saya maaf atas waktunya ini saya benar-benar nggak bisa apa namanya. Jangankan di kelas ini ya, sama di kelas kakak kelasnya juga saya masuknya terbatas, kemudian di kelas yang S1 juga kemarin terbatas karena banyak aktivitas
akreditasi, kemudian ada aktivitas yang lain ya, yang bentrok dengan kampus ya. Ada juga keinginan Pak Ahmadi ditemenin kemarin ke Kendari, ke Padang ya. Tidak dengan Pak Ahmadi, saya dengan tim yang lain, ada yang juga ke Bengkulu, ke Palembang gitu. Jadi banyak di luar kota ya seperti itu. Jadi memang kondisinya pas jadwal kuliah, posisinya pesawatnya pulang gitu kan. Di jadwal pesawat hari Sabtu kan seperti itu. Jadi ada di ini, jadi banyak nggak bisanya, seperti pas dipindahin ke hari-hari lainnya ternyata ada jadwal dadakan lagi gitu. Padahal saya udah janji dengan Ibu Pindah hari besok, ternyata ada undangan, ada WA gitu seperti itu. Jadi kadang saya lampirkan buktinya seperti itu. Khawatirnya sayanya mengada-ngada gitu kan. Masa Pak Indra sibuk banget sih sampai nggak bisa masuk gitu. Dan juga yang berpikir seperti itu ya. Tapi memang kondisinya demikian seperti itu.